Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Hairunisa, teman saya Sarmila Sitorus, Anisha Devi Safitri, dan yang keempat ada Safa Fariha Zahra Budiman, dan yang kelima ada Sela Ulfi Hikmaya. Selanjutnya pemateri pertama akan saya jelaskan yang tentang kekerasan inti, yaitu psikologi perdamaian dapat berkontribusi untuk memahami dan mengubah kekerasan intim karena melintas batas-batas yang sulit antara tingkat individu, organisasi, dan masyarakat. Lalu ada pendekatan psikologi terhadap kekerasan intim. Ada berbagai pendekatan dalam bidang psikologi untuk kekerasan intim. Lalu ada pendekatan perilaku dan sikap. Selain pertimbangan harga diri, efikasi diri, dan gangguan kepribadian sebagai kontributor kekerasan intim, menurut Rick dan O'Leary 1989 telah mempertimbangkan perilaku dan sikap prediktor kekerasan. Mereka menyarankan bahwa penerimaan kekerasan, penggunaan kekerasan di masa lalu, pasangan agresi, dan konflik merupakan prediktor penting dari perilaku kekerasan dalam hubungan intim. Lalu ada pembelajaran sosial. Pembelajaran sosial memberikan bidang penelitian penting lainnya tentang kekerasan intim. Anak-anak yang mengamati kekerasan dan korban kekerasan dalam keluarga asal mereka lebih mungkin daripada orang lain untuk terlibat dalam perilaku kekerasan menjadi korban kekerasan. Lalu ada pendekatan sosiologi terhadap kekerasan intim. Dalam sosiologi ada dua pendekatan utama yang bertentangan untuk kekerasan intim. Satu pendekatan ini menekankan konstruksi keluarga sebagai suatu sistem dan sebagai institusi sosial. Lalu di dalam pendekatan psikologi dari kepribadian abnormal, ada penelitian psikologis awal cenderung menekankan karakteristik unik dan abnormal dari individu yang terlibat dalam kekerasan intim. Misalnya, suami yang melakukan penyerangan fisik terhadap yang dianggap sadis menurut PJ 1974, atau menderita lesi otak yang mengakibatkan ledakan sporadis kekerasan menurut Elliot 1977. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Sitorus, akan melanjutkan presentasi dari Hairunisa. Saya akan membahas tentang kejahatan kebencian. Kejahatan kebencian itu kata-kata atau tindakan yang dimaksud untuk menyakiti atau mengintimidasi seseorang karena keanggotaannya dalam kelompok minoritas. Misalnya saja contohnya kayak di Amerika gitu, kelompok muslim itu hanya sedikit keberadaan muslim di Amerika. Jadi tempat ibadah di sana, misalnya masjid tuh, itu kayak dihancurkan gitu karena sedikitnya muslim. Orang-orang yang agama lain pun kayak merasa terganggu dan tidak suka pada agama muslim. Selanjutnya ada kekerasan antar negara. Menurut Adorno dan kawan-kawan, struktur kepribadian individu itu memberikan dasar bagi pengembangan sikap intoleran. Hipotesisnya adalah hubungan antara perkembangan sikap negatif antar kelompok dengan tipe keluarga tempat anak dibesarkan. Misalnya aja orang tuanya itu mengajarkan pada anaknya untuk bersikap lebih keras, dan juga kalau anaknya melakukan kesalahan, pasti orang tua tersebut menghukumnya agar dia jerah, bahkan pakai kekerasan fisik juga. Selanjutnya ada teori deprivasi relatif. Deprivasi relatif ini tidak selalu sama.
dengan deprivasi aktual, karena deprivasi relatif mengacu pada individu perasaan yang dirampas. Ekspektasi pencapaian individu dapat muncul dari perbandingan sosial baik dengan kelompok sosial lain, dengan individu lain, atau dengan diri sendiri di masa lalu. Selanjutnya, arah masa depan. Arah masa depan ini sebenarnya peran psikologi dalam memerangi bahaya seperti di ancaman bagi stabilitas dunia. Yang pertama menjelaskan teoritis untuk konflik antar kelompok, yaitu model terpadu. Karena jumlah penyelidikan empiris di bidang ini telah mulai berkembang pesat, pencarian model pemersatu otoritarisme, deprivasi relatif, dan identitas sosial kini menjadi kritis, atau tempat untuk memulai pencarian semacam itu adalah untuk memeriksa hubungan yang jelas antara teori identitas sosial dan teori kepribadian otoriter, dan juga teori deprivasi relatif. Lalu yang kedua itu teori kepribadian otoritarian dan teori identitas sosial. Konstruksi dasar yang mendasari 3 kelompok sikap yang dikemukakan oleh Alteme, konvensionalisme, lalu ada kebutuhan otoriter dan agresi otoriter, mencerminkan intensitas perasaan identitas sosial individu. Si Datkit ini menduga bahwa dengan meningkatnya identifikasi in-group dan tekanan pada kohesi kelompok, individu akan menunjukkan peningkatan konvensialisme dan juga penyerahan otoriter, dan yang terakhir ada agresi otoriter. Yang ketiga itu teori deprivasi relatif dan teori identitas sosial. Kalau yang teori identitas sosial itu dia menekankan pentingnya identifikasi kelompok sebagai proses yang diperlukan sebelum dibandingkan ke sosial. Lalu dia berfokus pada proses kognitif. Misalnya aja, bagaimana orang berpikir tentang in-group mereka dibandingkan dengan out-group. Kalau yang teori deprivasi relatif itu yang sebaliknya, dia itu mengambil yang terbaik dari terkonsentrasi pada aspek emosional hubungan antara kelompok. Misalnya, bagaimana perasaan orang lain tentang kelompok mereka dibandingkan dengan kelompok atau individu lain. Kalau tadi yang identitas sosial itu prosesnya secara kognitif, tapi kalau teori deprivasi relatif itu kayak dia lebih ke perasaan. Selanjutnya yang terakhir itu konflik intrapersonal. Jadi peran psikolog harus memahami bahwa dalam konflik intranegara, peran mereka itu dalam skema perdamaian secara keseluruhan adalah sederhana namun kritis. Selama konflik itu sendiri, mereka mungkin berfungsi untuk memberi harapan kepada orang-orang dan mungkin menurunkan ketegangan. Sementara dokter juga ada perannya, yaitu memberikan pertolongan pertama psikologis yang diperlukan. Jadi kalau dia psikolog itu, dia tuh kayak setidaknya dia menghilangkan ketegangan dari konflik itu. Jadi masyarakat tidak terlalu was-was dengan konflik yang terjadi dan tidak akan memperburuk juga. Kalau dokter itu
memberikan pertolongan pertama psikologis itu maksudnya dokter itu kayak memberi obat gitu kalau misalnya konfliknya itu pada diri individu. Jadi kalau misalnya nggak bisa juga, baru ke psikologi juga. Jadi psikolog sama dokter itu kayak saling saling berperan gitu. Misalnya kalau psikolog kurang dalam permasalahan itu, bisa ke dokter. Kalau itu pun sebaliknya ke dokter juga. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anisha. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi terkait nasionalisme dan perang dalam perspektif sosial psikologis. 1. Kebutuhan, jenis keterlibatan, dan orientasi. Di tingkat bangsa, kelompok memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial budaya, dan politik. Yang terakhir termasuk keamanan, loyalitas kelompok, dan prestis. Sementara kebutuhan ini dianggap universal, kekuatannya bervariasi di berbagai negara dan di berbagai individu yang berbeda. Kebutuhan tidak terbatas pada identifikasi nasional, tetapi dianggap sebagai dasar untuk identifikasi kelompok secara umum. Kebutuhan dasar yang mendasari keterikatan dan bangsa sebagai jenis kelompok adalah tema sentral dalam pendekatan sosial psikologis. Berbagai jenis kebutuhan tema telah diajukan oleh para peneliti untuk menyelidiki aspek psikologis sosial secara nasionalisme. Yang kedua, patriotisme dan nasionalisme. Menurut Freshberg, patriotisme cenderung menciptakan tekanan publik untuk berperang daripada nasionalisme. Dan dengan demikian, orientasi ini lebih diinginkan bagi warga negara. Mengingat bahwa kecenderungan keterikatan dalam kelompok mungkin bersifat universal. Ia menyarankan untuk mengambil keuntungan dari unsur-unsur positif dari keterkaitan tersebut, yaitu patriotisme, dan tidak menekankan unsur-unsur negatif, yaitu nasionalisme. Harus ada kebanggaan terhadap bangsanya sendiri, mengakui kekurangannya, dan mau bekerja sama dengan bangsa lain. Itu adalah yang disebutkan oleh Freshberg sebagai internasionalis patriotik. Sentimen terhadap kelompok ganda. Sentimen yang diungkapkan dalam mendukung anggota kelompok sendiri atau terhadap anggota kelompok lain sebagai fungsi dari sifat perbandingan. Untuk beberapa kelompok luar, mereka yang bersekutu dianggap serupa dan maju, memenuhi syarat untuk menjadi anggota yang tingkat biasnya lebih kecil. Untuk kelompok luar lainnya, mereka merupakan musuh atau pemberontak yang dianggap berbeda dan terkekang, atau jauh atau terbelakang, tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota yang biasnya cenderung lebih besar. B. Peran kognisi dalam citra sendiri dan bangsa lain. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa faktor motivasi mendasari temuan pada kategori keramahan dan evaluatif. Negara-negara yang bersahabat lebih distereotipkan daripada negara-negara yang tidak bersahabat dalam istilah evaluatif. Sementara faktor kognitif mendasari temuan pada kategori keakraban dan deskriptif negara-negara yang akrab distereotipkan lebih sedikit daripada negara yang tidak dikenal dengan istilah deskriptif. C. Isi gambar sebagai teori perang. Karakterisasi posisi realis ini juga merupakan penyederhanaan yang sedikit berlebihan. Meskipun beberapa pemikir realis memang menyajikan pandangan hubungan internasional yang sederhana. Meskipun sinis, banyak realis lain yang menyajikan kerangka teoritis yang lebih kompleks. Dibangun di atas asumsi politik kekuasaan dalam sistem internasional yang sedikit anarkis. Masalahnya kemudian muncul bukanlah kompleksitas pendekatan realis, tetapi asumsi dari diri mereka masing-masing. Pendekatan kompleks lainnya untuk kebijakan luar negeri lebih berfokus pada proses kognitif daripada politik kekuasaan. Selanjutnya D. Perang dan nasionalisme. Peneliti psikologi telah berkonsentrasi terutama pada kondisi yang membangkitkan sentimen nasionalis atau citra stereotip dari bangsa lain. Tahap pertama terdiri dari tekanan yang dibawa oleh warga negara pada saat pengambilan keputusan. Tahap kedua terdiri dari proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan. Dari perspektif psikologis, faktor struktural tidak hanya dilihat sebagai penyebab langsung dari tindakan kolektif, seperti dalam hubungan antara kekuasaan dan tindakan, tetapi juga merupakan faktor yang harus ditimbang oleh pengambil keputusan saat mereka mempertimbangkan tindakan alternatif.
Tahap ketiga terdiri dari tindakan yang mengikuti dari keputusan untuk melakukan sumber daya, untuk mobilisasi, dan untuk bertindak. Tindakan sekali diambil, kemungkinan akan dipengaruhi oleh karakteristik kelompok seperti kohesi. Dengan adanya hubungan ini, kita dapat menempatkan faktor-faktor sosial psikologis dalam kerangka sebab dan akibat perang. Faktor-faktor ini sebagian besar ditafsirkan pada tingkat makro dalam individu dan mikro dalam individu. Mikro di sini dimaksudkan dalam individu adalah pengambil keputusan dan kelompok kecil pengambil keputusan atau unit tempur. Dengan demikian, hanya memberikan sebagian penjelasan untuk tindakan kolektif. Kerangka yang lebih komprehensif juga akan mencakup faktor tingkat makro atau masyarakat. Selain mengidentifikasi faktor-faktor di tingkat makro dan mikro, kerangka kerja akan mengaturnya dalam urutan waktu yang menentukan jalur yang diambil atau menjauh atau menuju perang. Yang selanjutnya, kompleksitas dan integritas dalam keputusan politik yang menuntun pada perang atau perdamaian. Kompleksitas integratif dalam keputusan politik yang mengarah pada perang atau perdamaian. Kompleksitas integratif melibatkan 1. Sejauh mana orang membedakan antara aspek atau perspektif pada masalah tertentu yang disebut juga dengan diferensiasi. Dan 2, sejauh mana orang kemudian menghubungkan perspektif tersebut satu sama lain dalam beberapa kerangka yang koheren atau disebut integrasi. Pertimbangan yang mungkin terjadi pada para pemimpin politik selama masa konflik internasional yang intens ketika perang adalah kemungkinan yang nyata. Para pemimpin mungkin mengadopsi salah satu dari 2 pendekatan hipotesis yang berbeda untuk menyelesaikan krisis yang terjadi. 1. Mereka mungkin berdiri teguh dengan posisi mereka, menolak untuk melihat atau mengakui bahwa terdapat manfaat dari pihak oposisi. Atau 2, mereka mungkin menjadi atau setidaknya tampak fleksibel dan mau berkompromi dengan pihak oposisi. Tampak masuk akal bahwa ketika para pemimpin mengadopsi strategi pertama selama krisis, situasinya lebih mungkin berakhir dengan perang. Sementara para pemimpin yang mengadopsi pendekatan kedua lebih cenderung mengakhiri krisis dengan cara damai. Kompleksitas integrated diimplementasikan dalam beberapa konflik berikut. Pertama, Perang Sipil Amerika. Sekitar tahun 1850-an, ada perdebatan besar di Senat Amerika Serikat mengenai status perbudakan dari setiap negara bagian baru yang memasuki Uni. Perdebatan ini berakhir sekitar pada tahun 1850 dengan kompromi damai. Satu jawaban yang mungkin adalah bahwa pihak utara dan selatan didorong untuk berperang oleh 2 kubu politik ekstrim yang semakin berpengaruh pada kubu yang cenderung lebih rendah kompleksitasnya daripada kubu-kubu yang lebih moderat. Kelompok-kelompok yang memiliki kompleksitas yang lebih rendah adalah yang paling mungkin untuk mendorong bangsa-bangsa ini menuju suatu peperangan. Yang kedua, Perang Dunia II. Sebuah studi tentang 9 serangan mendadak dari tahun 1941 hingga 1982, termasuk serangan Jepang di Pearl Harbor, lebih mendukung hubungan ukuran hipotesis antara kompleksitas integratif dan perang atau perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa kompleksitas adalah prediktor yang berguna untuk tindakan militer agresif yang akan datang, bahkan ketika pernyataan negara penyerang berhasil menyembunyikan serangan yang akan terjadi. Yang ketiga, Perang Dingin. Pada tahun antara akhir Perang Dunia Kedua dan jatuhnya komunisme di Eropa Timur, Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah lawan utama di kancah politik dan militer internasional. Periode waktu ini dijuluki dengan Perang Dingin. Meskipun tidak pernah secara resmi berperang, kedua negara adidaya ini menghabiskan banyak energi militer dan politik untuk intervensi di seluruh dunia, yang dirancang untuk memperluas pengaruh mereka sendiri dan membatasi pengaruh lawan. Soviet dan Amerika berbeda dalam hal waktu yang tepat dari kompleksitas terhadap tindakan agresif yang mencerminkan tentang masing-masing pendekatan terhadap kebijakan-kebijakan luar negeri. Kesamaan yang mencolok yang paling informatif antara Soviet dan Amerika menunjukkan penurunan kompleksitas dari kelompok mereka sebelum atau selama tindakan agresif dan peningkatan kompleksitas sebelum atau selama kesepakatan damai. Yang berikutnya, Saddam Hussein selama krisis Teluk Persia. Kompleksitas integratif Saddam lebih tinggi selama bulan-bulan ini daripada setelah invasi yang berhasil. Mereka hanya bertindak sedikit lebih jauh daripada yang diharapkan secara umum.
Satu kesimpulan dari ini adalah bahwa Saddam tidak pernah benar-benar bermaksud untuk berkompromi dengan posisinya, dan bahwa pada saat ini dia memandang perang sebagai hal yang tak terhindarkan. Dan dia tidak percaya bahwa dunia barat akan berperang memperebutkan Kuwait atas dirinya. Dan yang terakhir adalah revolusionaris dari Cornwall ke Castro. Secara intuitif adalah bahwa negara yang membela meningkatkan kompleksitas dengan harapan mencapai kompromi dan menghindari suatu krisis. Ada bukti dari pengaturan laboratorium bahwa perbedaan kognitif yang sebenarnya adalah kompleksitas dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan yang agresif atau damai. Studi Internation Simulation mengungkapkan bahwa orang-orang yang kompleksitas integratifnya rendah 3 kali lebih mungkin untuk mengandalkan tindakan kompetitif, seperti perang, daripada orang yang kompleksitasnya lebih tinggi. Selain itu, pemain yang kompleksitasnya rendah lebih cenderung menggunakan kekerasan ketika frustasi. Sebaliknya, pasangan negosiasi yang kompleksitasnya lebih tinggi lebih mungkin untuk mencapai kompromi yang saling menguntungkan kedua belah pihak, sehingga menunjukkan bahwa mereka memiliki kompleksitas yang rendah menggunakan taktik negosiasi yang cenderung tidak berakhir dengan resolusi yang damai. Stres adalah salah satu kemungkinan yang menyebabkan terjadinya perubahan kompleksitas dalam diri seseorang. Krisis menimbulkan stres, dan stres menimbulkan efek yang dapat diprediksi pada kompleksitas integratif. Dinamika kelompok juga mungkin memainkan peran penting dalam hubungan antara kompleksitas dan perang. Model pemikiran kelompok yang berpengaruh berpendapat bahwa tekanan psikologis menuju konsensus dalam kelompok dapat selama masa krisis di mana keputusan diperlukan, menyebabkan anggota kelompok tingkat tinggi secara tegas menerima pendapat pemimpin mereka, bahkan jika mereka benar-benar tidak setuju dengannya. Tentu saja terdapat faktor lain selain stres dan dinamika kelompok dalam mempengaruhi tingkat kerumitan kebijakan suatu negara. Individu tertentu tampaknya memiliki tingkat kompleksitas kronis yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lain. Dengan demikian, kompleksitas kebijakan suatu negara dapat berubah ketika kepemimpinan negara tersebut berpindah tangan. Memunculkan pertimbangan susunan psikologis yang berbeda dari jalan menuju perang dan perdamaian. Mungkin perang, karena dalam beberapa hal lebih sulit bagi manusia untuk melibatkan perdamaian, membutuhkan komitmen kesatuan untuk cita-cita yang merupakan ciri kompleksitas yang rendah. Kompleksitas integratif teori ini menawarkan satu penjelasan psikologis tentang beberapa penyebab perang secara umum, serta menjadi prediktor yang berguna apakah krisis tertentu cenderung mengarah pada perang atau perdamaian. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Safa Farazara Budiman, NIM 1906-2003, sebagai pemateri keempat akan mencoba menjelaskan terkait genosida dan pembunuhan massal, akar dan pencegahannya menurut Ervin Staub. Konvensi Genosida PBB itu disahkan pada tanggal 9 Desember tahun 1948, telah mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian suatu bangsa, etnis, ras, atau agama kelompok. Sedangkan pembunuhan massa merupakan pembunuhan orang dengan skala yang besar tanpa niat untuk menghancurkan seluruh kelompok tersebut, di mana pembunuhan massa itu seringkali menjadi jalan menuju genosida. Yang paling penting adalah genosida dari pembunuhan massal itu memiliki akar yang sama dan pencegahannya memerlukan pendekatan yang sama serupa. Selanjutnya, ada akar kekerasan kelompok. Akar kekerasan kelompok itu terbagi 5. Yang pertama, ada kondisi kehidupan yang sulit sebagai sumber kekerasan kelompok, di mana masalah kehidupan yang intens dalam masyarakat itu sebagai titik awal kekerasan kelompok, termasuk masalah ekonomi yang parah, konflik politik yang hebat, dan perubahan sosial yang cepat, di mana kondisi kehidupan yang sulit itu menciptakan pergolakan sosial dan menggagalkan kebutuhan dasar manusia, menurut Kelman tahun 1990. Selanjutnya, yang kedua ada respon psikologis, di mana dalam menanggapi kondisi kehidupan yang sulit, orang itu sering mengkambing hitamkan kelompok tertentu, menyalahkan kelompok atau masalah hidup. Ini menurut Allport tahun 1954 dan Staub tahun 1989, di mana mereka mengadopsi ideologi, konsepsi atau visi baru tentang bagaimana mengatur masyarakat atau dunia. Orang membutuhkan visi positif, terutama di masa-masa sulit, terutama ideologi yang mereka
adopsi seringkali itu bersifat destruktif karena mereka mengidentifikasi musuh yang dianggap menghalangi pemenuhan ideologi. Nah, dengan mengkambing hitamkan orang lain, orang akan merasa lebih baik tentang dirinya sendiri atau kelompok mereka, di mana kesulitan yang mereka hadapi itu bukanlah kesalahan mereka, tetapi dengan mengadopsi ideologi destruktif, mereka mengadopsi pemahaman baru tentang apa itu realitas dan seharusnya. 3. Evolusi kehancuran, di mana genosida itu tidak secara langsung dihasilkan dari pembangkangan terhadap orang lain. Dalam kebanyakan kasus, ada kemajuan tindakan dan evolusi psikologi di sepanjang rangkaian kehancuran. Terkadang, evolusi itu dimulai jauh sebelum mereka yang melakukan genosida. 4. Ada karakteristik budaya atau masyarakat, di mana masyarakat monolitik ini berbeda dengan masyarakat pluralistik. Dalam masyarakat monolitik, rentang nilai dan kepercayaan serta kebebasan untuk mengekspresikan itu dibatasi oleh sistem politik maupun oleh sifat budaya. Nah, di mana di dalam masyarakat seperti ini tuh kecil kemungkinannya bahwa anggotanya atau populasinya itu akan berbicara menentang kebijakan dan praktik yang merugikan beberapa kelompok. Contohnya itu ada di Korea Utara. Sebaliknya, dalam masyarakat pluralistik itu banyak suara berbaur di ranah publik. Nah, dialog publik inilah yang membuat perkambing hitaman, adopsi ideologi destruktif yang meluas, serta kemajuan di sepanjang rangkaian kehancuran menjadi lebih kecil kemungkinannya. Yang kelima, ada konflik kelompok sebagai sumber kekerasan bersama, di mana ada konflik status, kekuasaan, dan hak. Ini tuh kondisi kehidupan yang sulit dapat menyebabkan kelompok bawahan dalam masyarakat untuk menuntut hak dan peluang yang lebih besar, di mana protesnya itu bisa berubah menjadi pemberontakan, jika berhasil bisa berubah menjadi pembunuhan massal atau genosida terhadap kelompok dominan. Selanjutnya, B. Peran pemimpin dan elit, di mana para pemimpin ini sering membesarkan perbedaan antara kelompok dalam kekuasaan dan status, mengadopsi atau menciptakan ideologi yang merusak, dan menggunakan propaganda untuk meningkatkan devaluasi dan ketakutan terhadap yang lain. Nah, mereka ini biasanya menciptakan organisasi yang berpotensi menjadi instrumen kekerasan, misalnya organisasi paramiliter, di mana organisasi paramiliter ini yang telah banyak digunakan sebagai alat kolektif di beberapa negara, termasuk Bosnia, Rwanda, Argentina, Turki, serta Jerman. Terakhir, C, itu ada kepasifan dan keterlibatan para pengamat, di mana para pengamatan internal itu merupakan anggota kelompok pelaku yang bukan merupakan pelaku. Nah, sedangkan pengamat eksternal itu merupakan kelompok dan bangsa luar atau pihak ketiga. Nah, di mana pengamat internal maupun eksternal itu memiliki potensi yang besar untuk mempengaruhi peristiwa serta menghambat perkembangan di sepanjang rangkaian kehancuran. Oposisi aktif, mereka dapat membangkitkan kembali nilai-nilai moral pelaku serta menentang penguncilan korban di dunia moral, menimbulkan kekhawatiran tentang pembalasan atau hukuman, dan membuat tindakan merugikan menjadi mahal. Sayangnya, para pengamat internal maupun eksternal itu biasanya tetap pasif dan sering banyak waktu dari mereka datang untuk mendukung para pelaku, sedangkan pengamat eksternal biasanya juga tetap akan pasif melanjutkan bisnis serta tindakan seperti biasa atau secara aktif mendukung para pelaku. Selanjutnya ada tindakan untuk menghentikan kekerasan, di mana ini terbagi dua. Yang pertama ada isu intervensi, di mana isu intervensi ini meminta para pengamat harus memberikan pengaruh jika evolusi menuju pembunuhan massal atau genosida ini ingin dihentikan, di mana banyak tipe pengamat yang dapat memainkan peran penting, misalnya organisasi non pemerintah itu ada LSM dan kelompok warga, itu menurut Ryup Singh tahun 1996. Nah, agar bangsa-bangsa dan komunitas bangsa menjadi pengamat yang aktif, maka
pengejaran kepentingan nasional, kewajiban nasional, dan kebangsaan itu sendiri perlu didefinisikan dengan mencakup perlindungan hak asasi manusia atau HAM dan keselamatan manusia. Nah, ini akan membutuhkan visi moral tentang tanggung jawab bersama untuk perlindungan HAM, hak asasi manusia, dan pengembangan standar tentang kapan negara harus bertindak, siapa yang harus bertindak, dan tindakan apa yang harus diambil. Yang kedua, ada jenis tindakan yang diperlukan, di mana yang pertama ada mencegah kekerasan kolektif. Nah, mencegah kekerasan kolektif ini memerlukan peran orang luar atau pengamat atau pihak ketiga. Ini penting menurut Staub tahun 1996, di mana sejumlah organisasi seperti Peace Workers, Peace Brigade di internasional itu mengirimkan sukarelawan asing ke negara-negara di mana pemerintah atau militer itu tampaknya siap untuk melakukan kekerasan terhadap beberapa kelompok. Nah, biasanya pelaku itu tidak ingin dunia itu mengetahui kekerasan yang mereka lakukan dan tidak ingin negara lain ikut terlibat. Nah, akibatnya kehadiran saksi asing atau pihak ketiga yang sederhana ini terkadang dapat menghentikan kekerasan dalam demonstrasi atau terhadap individu yang dianggap tidak diinginkan oleh pelaku. Kedua, itu ada penyembuhan dan rekonsiliasi, di mana di sini tuh membantu menyembuhkan kelompok yang sebelumnya itu menjadi korban. Itu tuh sangat penting untuk mencegah kekerasan di kemudian hari oleh pelaku, di mana pengakuan atas penderitaan kelompok dan ekspresi empati dari orang luar atau pihak ketiga itu tuh juga mendorong penyembuhan. Dan begitu juga untuk orang-orang yang menulis dan berbicara tentang apa yang terjadi pada mereka, keluarga mereka, dan kelompok mereka, serta memberikan dukungan satu sama lain. Yang keempat ada komisi dan pengadilan, di mana komisi dan pengadilan kebenaran ini tuh mengakui penderitaan para korban, dapat mendorong penyembuhan, di mana di sini tuh menegaskan bahwa kekerasan terhadap mereka itulah tidak normal dan tidak dapat diterima. Dan ini tuh juga menjadi salah satu untuk membantu korban agar merasa lebih aman dan nyaman. Dan hukuman untuk para pelaku, terutama para pemimpin, itu tuh mengkomunikasikan atau mengumumkan kepada dunia dan kelompok yang sebelumnya menjadi korban bahwa kekerasan terhadap kelompok itulah tidak dapat diterima. Selanjutnya yang kelima ada perubahan budaya atau demokratisasi, di mana dengan mengubahnya budaya, kemungkinan genosida dan pembunuhan massal itu dapat dikurangi. Tetapi kelompok-kelompok yang tidak menyambut upaya orang lain untuk mengganggu budaya mereka dan membantu negara-negara lain juga dengan demokratisasi telah menjadi salah satu dari sedikit cara yang dapat diterima untuk menciptakan perubahan budaya. Terakhir ada anak-anak, kepedulian inklusif dan keberanian moral, di mana membesarkan anak-anak dengan nilai-nilai kemanusiaan yang peduli dengan kesejahteraan manusia adalah jalan penting untuk pencegahan, di mana kepedulian tersebut harus inklusif, harus diperluas ke orang-orang di luar kelompok untuk membuat genosida itu lebih kecil kemungkinannya, dan tanggapan aktif terhadap penganiayaan orang-orang di luar kelompok lebih mungkin terjadi. Dan anak-anak juga perlu mengembangkan keberanian moral, kemampuan untuk mempertahankan nilai-nilai mereka. Dan yang esensial adalah kehangatan dan kasih sayang, bimbingan positif dari orang tua, dan sosialisasi lainnya, dan dorongan anak untuk benar-benar membantu orang lain sehingga mereka belajar sambil melakukan. Selanjutnya ada senjata pembunuhan massa menurut Michel Britton. Yang pertama ada sistem. Sistem adalah sekumpulan kelompok sosial, itu negara, kelas, dan lain-lain, dengan begitu banyak interaksi berkelanjutan sehingga tidak dapat memahami perilaku salah satu pihak tanpa melibat interaksi di antara mereka semua. Dan interaksi tersebut adalah konteks di mana masing-masing memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan untuk para pihak saling mendekati dengan harapan atau keyakinan tertentu, sekali pola interaksi sesuai dengan harapan semua orang. Dan interaksi itu cenderung stabil, terus para pihak mencoba untuk mempertahankan apa yang bekerja untuk mereka.
dan sebuah proses ini itu disebut homoestatis. Selanjutnya, yang kedua ada keyakinan menciptakan perilaku, di mana apa yang mendorong para pihak untuk membuat senjata nuklir. Kedua belah pihak akan menjawab bahwa realitas yang mereka hadapi tidak meninggalkan alternatif. Implikasinya adalah bahwa perilaku merupakan respon langsung terhadap kenyataan, sedangkan di psikologi klinis menyarankan sebaliknya. Kayak apa yang menentukan reaksi kita terhadap suatu situasi itu bukan kenyataan di depan kita, melainkan pemahaman kita tentang kenyataan itu. Dan untuk terapi kognitifnya itu sendiri, misalnya berfokus pada pemikiran yang secara otomatis muncul di benak tentang situasi tertentu. Nah, secara bersamaan, pemikiran semacam itu membentuk skema kognitif atau serangkaian asumsi yang dengannya kita tuh dapat menafsirkan apa yang sedang terjadi, apa yang kita harapkan, dan apa yang kita putuskan untuk dilakukan. Terakhir ada indikasi perubahan, di mana di sini tuh harus melihat seberapa luas hubungan antar kelompok didasarkan pada asumsi bahwa pertama, kelompok itu negara, kelas, kelompok nasional, dan lain-lain itu diserap dalam membuat hubungan saling memperdayakan. Terus yang kedua, dengan hasil perasaan bahwa dunia itu akan aman dari ancaman paksaan, intimidasi, dan kekerasan. Dan yang ketiga, tanpa ada yang berpikir bahwa mengumpulkan sarana untuk kekerasan adalah jalan menuju keselamatan atau kesuksesan. Selanjutnya ada bergerak dari dunia berbahaya ke dunia aman. Di sini terbagi 3 kategori. Kategori pertama itu membangun keamanan. Pertama, apakah persenjataan nuklir yang ada itu masih siap diluncurkan dalam waktu singkat? Apakah senjata nuklir kimia dan biologi itu masih ada? Jawabannya ya, menunjukkan asumsi lanjutan bahwa dunia diatur di sekitar paksaan, di mana penghapusan mereka menurut Scale tahun 1998 ini akan menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi khawatir akan hal ini. Kedua, membangun dan menyebarkan senjata pemusnahan massal menarik sumber daya substansial dari proyek-proyek yang dapat membuat orang tetap hidup. Ketiga, pentingnya untuk memutuskan pola interaksi berbahaya di antara pemerintah adalah hubungan mereka satu sama lain secara berbeda, termasuk menerima tanggung jawab bersama atas bahaya yang mereka ciptakan bersama. Ini menurut Blake dan Lenny tahun 1995 serta White tahun 1984. Dan yang keempat ada fokus permukaan dari drama global bergeser dari konflik antar pemerintah ke globalisasi. Ini tuh bersaing ekonomi. Di bidang ekonomi, skenario terburuk melibatkan keruntuhan ekonomi daripada perang nuklir. Selanjutnya ada kategori kedua, yaitu narasi, di mana indikasi ini berkaitan dengan narasi yang berupa laporan media, pidato politik, tes sejarah yang dihasilkan oleh berbagai pihak dalam hubungan global. Nah, narasi ini adalah propaganda. Selanjutnya, kategori ketiga ada membangun hubungan dengan nilai-nilai baru. Menurut Ezrahi tahun 1997 itu berfokus pada perubahan dalam psikologi pribadi di antara orang biasa, dimulai dengan individu yang tidak ingin mati, yaitu dengan mengalami kehidupan pribadi sebagai hadiah berharga untuk dihargai. Selanjutnya, dia juga menyarankan seseorang yang mencintai semangatnya sendiri dapat merasakan kasih sayang yang kuat untuk kehidupan orang lain dan membuat hubungan menjadi sesuatu selain kalkulus kekuasaan. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Sela Ulfi Hikmaya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Sela Ulfi Hikmaya dengan NIM 1906-2005 sebagai pemateri terakhir. Jadi saya di sini bertugas untuk menjelaskan sedikit materi yang berkaitan dengan ketidakadilan sosial. Nah, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa suatu ketidakadilan sosial ini menantang kita untuk mengenali bahaya yang biasanya tidak terlihat dan ditimbulkan tapi tidak terlihat. Biasanya bersifat rasionalisasi dan pembenaran yang mendukungnya itu
sebagai suatu kekerasan langsung dan struktural yang bergantung dengan persepsi, pemikiran, dan keputusan moral yang menyimpang. Jadi kenapa dikatakan tidak terlihat? Ya itulah karena disebutkan biasanya bergantung dengan persepsi. Jadi ketika ada seseorang yang menganggap bahwa orang lain itu buruk tapi tidak diungkapkan. Jadi itu kan tidak terlihat, tapi pada sebenarnya pada kenyataannya seseorang itu membenci atau tidak suka terhadap seseorang lain tersebut. Nah, selanjutnya ada kekerasan langsung dan struktural. Jadi kekerasan ini adalah suatu pengarahan kekuatan fisik yang biasanya dilakukan untuk melukai atau melecehkan. Jadi ada satu tokoh yaitu Johann Galtung tahun 1969 yang mengatakan bahwa perhatian kita pada bentuk-bentuk kekerasan yang terang-terangan dan kekerasan yang lebih halus. Jadi kekerasan langsung ini bersifat langsung, konkret, dan kekerasan fisik biasanya dilakukan oleh orang lain pada orang-orang tertentu yang biasanya mereka memiliki konflik di antaranya. Bahkan ketika berkomitmen dari jauh, seperti dalam peluncuran misi, orang-orang tertentu bisa memutuskan untuk apa yang biasanya harus dilakukan. Dan bisa juga menyebabkan korban dengan adanya kekerasan langsung maupun struktural ini. Nah, selanjutnya adalah pengecualian moral. Moral itu adalah norma atau aturan seperti hak-hak, kewajiban, tanggung jawab, maupun tugas yang bisa membentuk perasaan kita kepada suatu keadilan dan membimbing perilaku kita dengan orang lain maupun kondisi lingkungan kita. Jadi moral itu mengoperasionalkan rasa ketidakadilan dengan mengidentifikasikan apa yang kita berutang kepada siapa, yang kebutuhan, pandangan, dan kesejahteraannya itu diperhitungkan. Jadi dengan norma ataupun moral itu mencerminkan bagaimana sifat kita, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Ketika kita butuh orang lain ataupun ketika kita tidak membutuhkan orang lain, maka akan ada moral yang biasa kita tunjukkan terhadap untuk menyikapi orang lain tersebut. Nah, selanjutnya ada dasar psikologis untuk pengecualian moral. Meskipun secara psikologis itu lebih nyaman untuk menganggap perilaku kejahatan itu sebagai jahat ataupun gila, tapi menurut psikologi itu mungkin dapat diidentifikasikan memiliki sebab dan juga ada akibatnya. Nah, jadi kewajiban moral itu bisa lebih kuat bagi mereka yang dekat sama kita. Dan kalau untuk orang yang jauh sama kita tuh bisa kayak hanya sedikit kemungkinan. Karena mungkin bagi orang yang tidak selalu bertemu atau berjarak jauh sama kita akan lebih mengecilkan kesempatan untuk kita memiliki konflik terhadap orang tersebut. Ada kecenderungan seseorang yang biasanya diartikan untuk mengecualikan dan dipupuk oleh sejumlah kecenderungan persepsi moral. Yang pertama adalah kategori sosial. Jadi dengan kategori sosial ini, ada satu kecenderungan seseorang untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan orang, bisa dari kategori sosial, yang biasanya berbahaya atau tidak berbahaya, kemudian bisa dari agama, ekonomi, ras, dan lain-lain. Selanjutnya ada penilaian evaluatif. Nah, penilaian evaluatif ini biasanya dari perilaku evolusi dan perspektif pembelajaran sosial. Jadi penilaian evaluatif ini memiliki nilai yang positif karena biasanya mereka akan memberikan umpan yang balik untuk melindungi kesejahteraan. Jadi kayak ketika kita menilai orang lain baik, maka kita juga akan berbuat yang sedemikian terhadap orang lain tersebut. Selanjutnya adalah kesalahan atribusi mendasar. Jadi biasanya kita itu akan cenderung mengaitkan perilaku kita sendiri dengan faktor situasional, tetapi mengaitkan perilaku orang lain dengan kepribadian atau di posisi mereka. Jadi kayak kita tuh menyangkut-nyangkutkan perilaku kita dengan faktor situasional, kayak bawa-bawa faktor situasional, tapi juga mengaitkan dengan perilaku orang lain. Jadi gimana orang lain berbuat buruk sama kita, maka otomatis kita juga akan rasa ingin melakukan hal yang buruk sama orang lain tersebut. Selanjutnya adalah bias.
bias ini yaitu mementingkan diri sendiri. Jadi kayak seseorang itu bisa lebih menganggap semua orang salah karena dia sangat egois dan mementingkan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah pemikiran zero sum. Nah, jadi dalam pemikiran zero sum ini ada banyak konflik yang bisa diselesaikan dengan beberapa keuntungan bersama tanpa berselisih. Tapi kita cenderung untuk melihat konflik sebagai zero sum, sehingga keuntungan untuk satu kerugian ini berarti bagi yang lain. Jadi mereka nggak bisa menganggap untuk sama-sama damai, karena mereka kayak berselisih gitu. Jadi harus ada salah satu mereka melihat konflik itu ada salah satu yang bersalah di antara mereka. Selanjutnya ada proyeksi atributif. Nah, jadi ada kecenderungan seseorang untuk menganggap bahwa pandangan kita sendiri ini benar dan universal, dapat mempersulit untuk mencegah mereka. Jadi kayak dalam pandangan kita tuh selalu benar, meskipun mungkin menurut orang lain salah, atau menurut mungkin realitanya juga itu salah, tapi kita tuh selalu menganggap bahwa kita tuh benar. Yang itu disebut dengan proyeksi atributif. Nah, yang terakhir adalah hanya pemikiran dunia. Jadi kebutuhan kita untuk melihat dunia ini sebagai adil dan percaya ini bahwa orang mendapatkan apa yang pantas untuk mereka dapat sebagai hasil dari pemikiran dunia. Jadi mereka cuma mikirin dunia, gimana harus mereka itu bisa mencapai apa yang mereka inginkan, maka akan melakukan apapun untuk mencapai apa yang diinginkan. Nah, poin selanjutnya adalah dimensi pengecualian moral. Jadi kayak seperti kekerasan pengucilan moral ini mengambil berbagai bentuk. Jadi bentuk-bentuk itu ada dalam 3 dimensi, yaitu intensitas dari halus ke terang-terangan, yaitu mungkin dari cara-cara kecil atau cara-cara yang paling mudah, kemudian ke cara-cara yang terang-terangan, maksudnya secara terbuka, kemudian dari tingkat keterlibatan, yaitu dari aktif ke pasif, kemudian ada luas, yaitu dari ruang lingkup yang sempit ke ruang lingkup yang lebih luas. Jadi mungkin dari hanya melibatkan 2 orang, kemudian bisa melibatkan 3, 4, 5, atau bahkan lebih. Nah, selanjutnya ada mendeteksi kejahatan sosial. Nah, ada beberapa cara atau pendeteksian kejahatan sosial ini bisa yang dilakukan, tapi sulit karena adanya beberapa alasan. Yang pertama, ketidakadilan sosial itu tidak muncul sebagai masalah moral. Yang kedua, ketidakadilan sosial ini sulit dilihat dari dekat. Kemudian keraguan-raguan dalam kelambanan mendorong ketidakadilan atau memerangi ketidakadilan sosial yang menghabiskan sumber daya. Nah, jadi kayak ketidakadilan sosial yang tidak tampak secara nyata atau tidak tampak secara langsung, seperti mengejek atau mencemar nama baik seseorang, itu akan sulit dideteksi karena bisa menimbulkan keraguan-raguan. Nah, selanjutnya adalah membangun keadilan sosial, di mana kekerasan struktural dari pengucilan moral ini dapat memiliki cakupan yang sempit dari hasil yang relatif halus dan hasil dari keterlibatan pasif. Jadi untuk menumbuhkan pemikiran yang inklusif ini dapat dilakukan dengan menerima dialog dan kritik terbuka. Yaitu dia mau untuk menerima kritik, saran, ataupun masukan dari orang lain. Selanjutnya menetapkan prosedur yang menjaga saluran komunikasi tetap terbuka. Jadi tidak boleh dalam suatu komunikasi atau musyawarah yang dilakukan itu kayak tertutup, maksudnya tidak boleh untuk dikemukakan pendapat orang lain. Jadi harus terbuka dan bisa dilakukan oleh siapapun dalam anggota kelompok tersebut. Selanjutnya adalah menghargai toleransi. Jadi toleransi itu sangat penting. Selanjutnya adalah waspada terhadap gejala pengucilan moral. Jadi dalam pengucilan moral ini sangat umum dan mudah sekali terjadi karena sangat rentan apalagi kita ketika melakukan diskusi atau musyawarah. Jadi kayak
menyindir gitu. Jadi kita harus waspada dengan hal tersebut. Nah, sekian mungkin materi dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.